Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan membahas ya soal KSN Biologi SMA tingkat kabupaten tahun 2020. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 18. Jadi silahkan adik-adik simak ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya membangun channel ini. Oke, soal nomor 18 ini mengenai anatomi dan fisiologi pada hewan. Nah, termoregulasi merupakan proses yang sangat penting dalam menjaga kestabilan metabolisme tubuh. Salah satu bagian tubuh yang berperan dalam termoregulasi adalah kulit. Aliran darah melewati kulit berpengaruh dalam mengatur pertukaran panas dengan lingkungan. Nah, di soal ini disajikan, ini merupakan gambar pembuluh darah ya, arteri dan vena. Keadaannya pada gambar A, pada saat suhu kepada gambar A itu dia pembuluh darahnya menyempit, dan pada gambar B ini pembuluh darahnya melebar. Kemudian bagian bawah ini adalah tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Nah, sebelum kita masuk ke pernyataan benar atau salah, di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai termoregulasi. Nah, termoregulasi ini merupakan proses penjagaan suhu internal pada hewan dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Nah, mekanisme termoregulasi itu melibatkan mekanisme umpan balik ya. Jadi ada mekanisme umpan balik di sini. Ada beberapa bagian dari tubuh kita yang berperan dalam proses termoregulasi atau pengaturan suhu, yaitu ada hipotalamus di sini sebagai pusat ya. Hipotalamus ini terletak di otak. Yang kedua itu adalah sistem integumen atau kulit, dan yang ketiga adalah pembuluh darah, termasuk juga darah ya. Ini berperan dalam proses pengaturan suhu tubuh. Nah, sebelumnya saya bahas dulu tentang hipotalamus ya. Adik-adik bisa lihat pada video ini, pada gambar ini adalah otak ya. Otak di sini kita lihat ada bagian hipotalamus ini yang di tengah berwarna ungu. Ini ya hipotalamus. Nah, hipotalamus ini merupakan kelenjar yang ada pada otak. Karena dia ini kelenjar, dia menghasilkan hormon. Jadi salah satunya itu dia berfungsi untuk mengontrol kelenjar lain untuk menghasilkan hormon. Kemudian dia ada di bagian tengah otak tengah ya. Fungsi dari hipotalamus ini adalah fungsi saraf pusat koordinasi saraf otonom, yang salah satu fungsinya itu adalah untuk mengendalikan suhu tubuh, selera makan, lapar, haus, keseimbangan metabolisme karbohidrat dan lemak, tekanan darah, tingkah laku, dan tidur. Jadi pada soal ini yang ditanyakan itu mengenai sistem termoregulasi, yaitu suhu tubuh ya. Jadi hipotalamus salah satunya di sini dia berperan dalam proses pengendalian suhu tubuh. Jadi dia bekerja sama dengan kulit dan darah ya, pembuluh darah, untuk mengatur mekanisme pengeluaran keringat ya, mekanisme pengaturan suhu tubuh. Nah, pada gambar ini bisa diperhatikan ya bagaimana fungsi termostatik hipotalamus pada sistem pengaturan suhu tubuh manusia. Nah, di sini di bagian ini ya, ini adalah otak, di dalamnya ini terdapat hipotalamus. Jadi hipotalamus di sini akan mengaktifkan mekanisme pendinginan apabila suhu tubuh kita tinggi. Nah, hal pertama yang perlu adik-adik ketahui bahwa pada proses pengaturan suhu tubuh, darah sangat berperan penting, demikian juga dengan pembuluh darah dan kelenjar keringat yang ada pada kulit. Jadi misalnya suhu tubuh kita tinggi atau misalnya kita kepanasan, maka di sini otak akan mempengaruhi akan mempengaruhi pembuluh darah yang ada di kulit agar dia membuka lebih lebar. Jadi pada saat suhu tubuh kita tinggi atau misalnya kita kepanasan, maka pembuluh darah yang ada di kulit kita itu akan melebar. Kenapa melebar? Itu gunanya untuk mengirimkan darah lebih banyak ke organ kulit. Jadi darah akan mengalir ke kulit itu lebih banyak dibandingkan ke organ dalam kita. Kenapa seperti itu? Karena ingat kembali bahwa darah itu sifatnya hangat atau panas. Jadi kalau misalnya kalau misalnya suhu tubuh kita tinggi, kemudian darah yang mengalir dalam organ tubuh kita itu lebih banyak, maka yang terjadi adalah kita akan bertambah kepanasan. Tapi sebaliknya, kalau misalnya suhu tubuh kita tinggi dan darah ini akan mengalir lebih banyak ke kulit, itu gunanya adalah untuk didinginkan oleh udara yang ada di sekitar kita. Makanya pada saat suhu tubuh kita tinggi,
adik-adik bisa memperhatikan kulit itu biasanya tampak kemerahan atau lebih gelap. Kenapa? Karena pembuluh darah yang ada di kulit itu akan membuka lebih lebar. Tujuannya agar darah lebih banyak mengalir ke kulit untuk didinginkan oleh udara yang ada di sekitar kita. Makanya ya, pada saat kita kepanasan itu biasanya kipas-kipas. Ya, tujuannya apa? Agar ada udara bisa mendinginkan darah tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan kipas-kipas atau dengan udara tadi yang berhembus di sekitar kita itu belum cukup menurunkan suhu tubuh kita, maka selanjutnya di sini ada yang disebut dengan enzim bradikinin ya. Dia itu akan mempengaruhi kelenjar keringat. Jadi hipotalamus ini akan menghasilkan enzim bradikinin, di mana enzim ini akan mempengaruhi kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat. Jadi ingat kembali, keringat itu adalah air, air itu biasanya dingin. Jadi dengan mengeluarkan keringat di permukaan kulit itu akan menurunkan suhu tubuh kita. Ya, jadi makanya rata-rata ya kalau suhu tubuh kita panas, biasanya itu kita akan berkeringat. Nah, pengeluaran keringat ini merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga suhu tubuh kita. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian sebaliknya kalau misalnya kita kedinginan ya musim hujan atau misalnya kita kedinginan, maka sebaliknya ya pembuluh darah di kulit itu maka akan menutup, bukan menutup ya tapi akan mengecil. Jadi pembuluh darah akan mengecil. Tujuannya apa? Agar darah ini lebih banyak mengalir ke organ dalam tubuh. Jadi yang pembuluh darah yang melebar itu adalah di bagian organ dalam tubuh. Di kulit itu dia akan mengecil. Nah, makanya pada saat cuaca dingin atau musim hujan itu kulit kita akan tampak lebih pucat. Kenapa? Karena peredaran darah yang menuju ke kulit itu agak kurang. Jadi darah lebih banyak mengalir ke organ dalam tubuh. Gunanya apa? Seperti tadi dikatakan bahwa darah itu hangat. Jadi agar suhu tubuh kita tetap hangat, tidak kedinginan, maka darah akan lebih banyak mengalir ke organ dalam tubuh pada saat cuaca dingin. Nah, dengan banyaknya darah yang mengalir ke organ tubuh bagian dalam, maka kulit kita itu akan kelihatan tampak pucat. Ya, jadi pada saat cuaca dingin itu biasanya kelenjar keringat juga akan menutup. Tidak ada proses untuk memproduksi keringat. Karena biasanya keringat ini baru diproduksi ya. Keringat itu baru diproduksi apabila suhu panas, ya seperti itu. Jadi ini merupakan mekanisme ya kerjasama pengaturan termoregulasi pada tubuh manusia ya, antara otak, kulit, kelenjar keringat, dan darah dan pembuluh darah. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke pernyataan tadi ya, benar atau salah. Nah, di sini adik-adik bisa lihat untuk gambar A, ini kelihatan di sini ya ada pembuluh darah arteri dan vena. Jadi artinya di gambar ini menggambarkan adalah gambar pembuluh darah. Di bagian luar ini adalah di bagian kulit ya, ini di bagian kulit dan ini di bagian dalam. Nah, kemudian di gambar A ini kelihatan di sini pembuluh darahnya mengecil. Kemudian di gambar B ini pembuluh darahnya melebar ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari gambar ini bahwa gambar A ini pada saat suhu tubuh dalam keadaan dingin atau rendah. Sedangkan di gambar B ini pembuluh darah melebar, artinya di sini suhu tubuh dalam keadaan tinggi atau panas. Nah, kita lihat satu-satu pernyataannya. Bagian A, olahraga menyebabkan perubahan dari kondisi A ke B. Nah, jadi olahraga itu menyebabkan suhu tubuh naik ya. Jadi otomatis di sini apabila suhu tubuh naik, maka terjadi perubahan dari pembuluh darah mengecil menjadi besar. Ya, jadi artinya pernyataan A ini benar. Ya, jadi pernyataan A ini benar. Kemudian B. Mandi menggunakan air hangat akan menyebabkan perubahan dari A ke B. Jadi menggunakan air hangat ya. Jadi air hangat itu artinya menyebabkan suhu tubuh naik. Jadi kalau misalnya suhu tubuh kita tinggi, maka pembuluh darah akan melebar. Ya, jadi pernyataannya
Betul. Kemudian bagian C. A menunjukkan kondisi pembuluh darah pada musim panas, sedangkan B menunjukkan kondisi pembuluh darah pada musim dingin. Jadi, pada gambar A ini pembuluh darahnya mengecil. Jadi, ingat kembali pembuluh darah mengecil itu apabila kita kedinginan. Jadi, di sini pernyataannya A menunjukkan kondisi darah pada musim panas. Artinya ini pernyataannya salah. Ya, jadi A ini pembuluh darah kita menyempit itu pada saat cuaca dingin, bukan pada saat cuaca panas. Sedangkan pembuluh darah B ini dia membesar, melebar ini pada saat cuaca panas. Jadi pernyataan C salah. Pernyataan D, perubahan dari A ke B terjadi ketika tubuh memproduksi senyawa yang menyebabkan peningkatan suhu acuan di hipotalamus dari 37 derajat Celcius ke 38 derajat Celcius. Nah, ini pernyataannya salah ya. Kenapa salah? Di sini dikatakan perubahan dari A ke B terjadi ketika tubuh memproduksi senyawa yang menyebabkan peningkatan suhu acuan di hipotalamus. Jadi di sini sudah terjadi kesalahan ya. A ke B itu peningkatan suhu, padahal harusnya kan di sini dari 37 ke 38. Jadi ini pernyataannya salah. Nah, semoga penjelasannya bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya lewat kolom komentar. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.